Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan bahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Masih pada materi listrik dinamis. Oke, kita mulai. Di sini sudah ada rangkaian listrik yang dipasang secara seri. Ini baterai, kemudian kabel. Dari kutub positif dihubungkan dengan saklar, kemudian ampermeter, lampu 1, ampermeter, lampu 2, dan kutub negatif. Pertanyaannya, berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2? Oke, kita lihat secara kasat mata, lampu 1 dan lampu 2 itu memiliki terang yang sama ya. Dan ternyata setelah kita ukur, nilai kuat arus yang terukur dari ampermeter lampu pertama adalah 40 ampere dan lampu 2 terukur 40 ampere. Ternyata nilainya adalah sama. Berarti jawabannya atau kesimpulannya, pada rangkaian tidak bercabang atau seri, kuat arus di titik manapun nilainya adalah sama. Jadi di titik di sini, di sebelum lampu atau di lampu atau setelahnya, di ujung di sini itu nilainya adalah sama ya. Kuat arusnya sama. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah rangkaian paralel ya. Ini baterai, kemudian saklar, ampermeter, kemudian ini cabang ya, cabang. Ini lampu 2 dan ini lampu 1. Pertanyaannya, apakah ketiga ampermeter menunjukkan angka yang sama? Kita lihat. Ternyata pada ampermeter pertama sebelum percabangan itu nilainya 40. Kemudian ada cabang di ampermeter di atas, cabang yang di atas di lampu 2 itu nilainya 20 dan di lampu 1 ya, di percabangan itu nilainya 20 ya. Ternyata nilainya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Jawabannya karena menurut hukum 1 Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar ya. Jadi pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang ya. Jadi jika sebelum percabangan itu nilainya 40, maka ketika ada percabangan ini kuat arusnya akan terbagi 2 ya. Dan ketika keluar di titik kabel yang warna biru, ini nilainya akan kembali menjadi 40. I masuk sama dengan I keluar ya. Untuk lebih memahaminya, kita akan mencoba mengerjakan sebuah soal. Ini contoh. Perhatikan rangkaian di bawah dan tentukan nilai I1, I2, dan I3. I masuk adalah 40 ampere. Kemudian ini ada titik percabangan di titik P, yang ke atas 10, kemudian yang ke bawah 25 ampere. Berapa I1? Kemudian di sini juga ada titik pertemuan di titik Q ya. Di sini ada I2, berapa besar I2? Dan di sini ada titik percabangan lagi di titik S, berapa besar I3? Oke, jawabannya simpelnya ya, kita perhatikan. Jika I masuk 40, ke atas 10, ke bawah 25, berarti tinggal sisanya berapa ya? Dari 40. Nah, secara matematika kita bisa tulis I sama dengan 10 ampere tambah I1 tambah 25 ampere. Nah, I-nya itu sama dengan I masuknya 40 ampere. Tulis 10 ampere tambah I1 tambah 25 ampere. 40 ampere sama dengan 10 tambah 25 itu 35 ampere tambah I1. Tinggal dipindah ruas. I1 berarti sama dengan 40 ampere dikurangi 35 ampere, hasilnya 5 ampere. Ini gampang ya. 40 di sini 10, di sini 25, berarti di sini ada 5 ampere. Kemudian berapa di titik Q? Di titik Q kita lihat.
tadi yang di atas itu 10 ampere. Kemudian I1 tadi jumlahnya ada 5 ampere, berarti tinggal 10 tambah 5, hasilnya 15 ampere. Kalau kita tuliskan tinggal 10A tambah I1 sama dengan I2. 10 ampere tambah I1-nya ada 5 ampere sama dengan I2. Tinggal dijumlahkan. Berarti 10 tambah 5, 15 ampere sama dengan I2. Oke, selanjutnya adalah di titik S, di mana ini semua percabangan bergabung lagi di titik S, ya, titik S di sini. Rumusnya adalah apa? I masuk sama dengan I keluar, berarti otomatis I3 di sini ada nilainya 40 ampere. Nah, untuk membuktikannya, cara matematika kita bisa dituliskan I2, ya, di sini kan I2 ditambah dengan 25 ampere, lema 25, yaitu dari sini, ya. Nah, tinggal sama dengan I3. I2 nya adalah 15 ampere tambah 25 ampere sama dengan I3. Berarti 25 tambah 15 sama dengan 40 ampere. I3 sama dengan 40 ampere. Oke. Ini selanjutnya ini adalah soal latihan buat di rumah, ya. Cukup dikerjakan nomor 1, ya. Nomor 1 saja di sini. Tentukanlah kuat arus I1 sampai dengan I6. Kita lihat. Arus masuknya ada 50 mA. Kemudian ke bawah, percabangan ke bawah itu masuk 30 mA. Berapa I1-nya? I2, I3, I4, I5, I6, ya. Kerjakan contoh latihan nomor 1. Oke. 2 dan 3-nya tidak perlu, ya. Kemudian lanjut. Kita sekarang membahas tentang susunan seri pada sebuah hambatan. Nah, ini tanda buat hambatan, ya. Hambatan ini tandanya kayak reges gitu, ya, kayak apa ya, gelombang, ya. Ini ada R1, R2 dan R3. Nah, kalau rangkaian seri itu kita bisa menuliskan RS rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi untuk hambatan pada seri, pada rangkaian seri itu tinggal dijumlahkan, ya. Kemudian untuk tegangannya pun adalah sama, tinggal dijumlahkan, ya. Dan kuat arus yang mengalir pada susunan seri itu kuat arusnya adalah sama, ya. Jadi I-nya adalah sama, ya. Untuk hambatannya itu tinggal dijumlahkan, begitupun dengan tegangannya, ya. Tegangannya tinggal dijumlahkan. Jadi kalau rumus V itu kan sama dengan I kali R, ya. Berarti di sini jika V itu VAD, V tegangan dari titik A ke titik D itu berarti sama dengan I dikali RS, ya. I dikali RS, yaitu hambatan pengganti seri, ya. Tinggal dijumlahkan hambatannya. Oke, untuk lebih pahamnya nanti kita di contoh soal. Oke, selanjutnya adalah susunan paralel pada hambatan, ya. Susunan paralel pada hambatan. Nah, di sini yang dimaksud susunan seri pada hambatan adalah ini, ya, ketika hambatannya dipasang secara seri. Itu kita lihat. Nah, pada rangkaian paralel kita lihat di sini I1, I2, I3 ini nilainya pasti akan berbeda, ya. Nah, kemudian tapi tegangannya itu akan sama, ya. Tegangannya akan sama. Nah, untuk penulisan rumus pada susunan paralel, ya, hambatan itu ditulis dengan 1 per RV, yaitu hambatan paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya, ya. Jadi penjumlahannya rumusnya itu menggunakan pertambahan pecahan seperti ini, ya. Oke, kita ke contoh soal, ya. Contoh soalnya, tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah. Oke.
Nih, ini gampang ya. Ini adalah rangkaian seri ya. Jadi tinggal dijumlahkan semuanya. Ini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Baik, tinggal dijumlahkan 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 dan tambah 3. Hasilnya adalah 23 ohm ya. Rangkaian seri itu gampang ya, tinggal dijumlahkan. Nah, ini adalah contoh rangkaian gabungan ya, ada seri dan ada paralel. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Jika ada rangkaian gabungan seperti ini, yang pertama kita kerjakan adalah rangkaian paralelnya dulu ya. Di sini kita lihat yang paralel itu adalah 6 ohm dan 3 ohm. Ya, kita sebut saja ini R1 misalkan ini dan ini adalah R2. Berarti tinggal 1 per RV sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. R1-nya misalkan 6 di sini, tulis 6 dan R2-nya adalah 3. Di 1 per 6 ditambah 1 per 3. Oke. Kemudian disamakan ya. Disamakan penyebutnya itu ada di angka 6. Berarti 1 per 6 ditambah 2 per 6. 1 per RP sama dengan 3 per 6. RP itu tinggal dibalik ya. Jadi diputar, jadi 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2 ohm ya. Nah, setelah diketahui rambatan pengganti di sini ada 2 ohm, tinggal dibuat rangkaian serinya. Berarti 4 tambah 2 tambah 3. Hasilnya adalah berapa? 4 tambah 2 tambah 3, berarti hasilnya adalah 9 ohm ya. Oke, paham ya? Perhatikan gambar di bawah. Oke. Ini contoh soal yang kedua. Tentukanlah A kuat arus total, B kuat arus I1 dan I2, C tegangan AB dan tegangan BC ya. Jadi pertama kuat arus totalnya, kemudian kuat arus I1 dan I2, dan yang ketiga adalah tegangan AB dan tegangan BC. Oke, kita lihat. Di sini rangkaiannya ini ada yang paralel ya, yaitu antara R1 dan R2. Berarti kita kerjakan dulu ya ini. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini 1 per 6 tambah 1 per 3. Hasilnya 3 per 6 atau 2 ohm. Jadi rangkaian pengganti di sini besarnya adalah 2 ohm. Setelah kita mengetahui, kita tinggal dibuat seri dengan yang 4 ohm ya. 4 tambah 2, berarti hasilnya adalah 6 ohm. Nah, setelah kita mengetahui hambatan seri hambatan pengganti untuk keseluruhan rangkaian ada besarnya 6 ohm, kita tinggal menghitung menggunakan rumus umum kuat arus, yaitu kuat arus total itu sama dengan V dibagi dengan R. Kita lihat sumber tegangannya adalah 18 volt dan hambatan total pada rangkaian adalah 6 ohm. Berarti 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3 ampere. Kemudian yang B. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus I1 dan I2. Oke. Berarti tadi kita sudah mengetahui jawabannya. I di sini adalah besarnya 3 ampere. Kemudian masuk ke percabangan. Nah, berapakah I1 dan I2? Oke, jawabannya I1 sama dengan I2. I1 banding I2 itu sama dengan 1 per 1 banding 1 per 2 ya. Tadi ketahui kalau hambatan pada R1 adalah 6 ohm dan hambatan pada R2 adalah 3 ohm. Nah, kemudian kita dikali 6 untuk menghilangkan atau untuk menyederhanakan menjadi bilangan bulat ya. Di sini 6 kali 1 6 bagi 6 hasilnya 1. 6 kali 1 6, 6 bagi 2 hasilnya 2. Oke, berarti perbandingannya adalah 1 banding 2. Tinggal dikalikan. I1 itu sama dengan 1 per 3 dikali I nya adalah 3.
Berarti 3 dikali 1 bagi 3 hasilnya 1 ampere. Berarti I1 adalah 1 ampere. Dan untuk I2 itu 2/3 ya, dikali 3 hasilnya adalah 2 ampere. Berarti di sini I1-nya 1 ampere, I2-nya adalah 2 ampere. Kemudian yang C adalah tegangan AB dan tegangan BC ya. Nah, berapa besar tegangan AB dan tegangan BC? Jadi A ke B berapa V-nya dan B ke C berapa V-nya. Di sini VAB berarti sama dengan I kali R3. I-nya 3, R3-nya adalah 4 ya. 4 berarti tinggal 12 volt. 3 kali 4 sama dengan 12 volt. Kemudian V tegangan dari titik B ke titik C ya. Tinggal ditulis VBC berarti sama dengan I1 kali R1 ya. Itu 1 kali 6 sama dengan 6 volt, atau VBC itu sama dengan I2 dikali R2. I2-nya 2, R3-nya adalah R2-nya adalah 3, berarti sama dengan 6 volt. Itu sama ya. Di titik B C ini tegangannya adalah 6 volt ya. Mau menggunakan cabang atas atau cabang bawah pada rangkaian farel itu tegangannya adalah sama ya, sama. Oke, sampai di sini. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan nanti di kolom komentar. Dan ini untuk latihan yang nomor 2 ya. Tentukan hambatan pengganti kuat arus total, kuat arus I1 dan I2 dan tegangan VAB. Dan ini latihan nomor 3. Tentukan hambatan pengganti, kuat arus tiap hambatan dan tegangan tiap hambatan. Ya. Soalnya ada 2 soal ya. Ada 3 soal. 2 soal aja cukup ya. Jadi yang tadi, yang sebelumnya tentang hukum Kirchhoff dan ini nomor 2 ya. Nanti Bapak share di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.